Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam training virtual hari ini. Perkenalkan, saya Dita, Sales Marketing Officer di University Indonesia. Saat ini saya bertugas sebagai host pada training virtual yang pastinya bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Nah, topik kita hari ini adalah Purify Blood, memurnikan darah. Seperti yang kita tahu, peran darah sangat penting bagi tubuh kita. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kemurnian darah? Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Winda selaku produk spesialis Unicit Indonesia untuk berbagi ilmunya tentang Purify Blood. Silakan Winda. Terima kasih, Ufa. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang darah sebagai fungsi, secara umum bagaimana fungsinya, dan kita akan melihat tentang satu produk Unicity yang cukup populer. Bisa lihat semua ya di screen ada layar. Oke. Darah itu merupakan salah satu sarana transportasi, jadi membawa segala jenis zat yang ada di dalam tubuh kita, mengalirkan semuanya dan mengangkut semuanya. Nah, ini kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bahas mengenai klorofil. Kenapa klorofil itu bisa membantu sel darah kita untuk lebih baik lagi. Oke. Nah, ini kira-kira begini sistemnya. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam pipa pembuluh darah kita ini terdapat butiran darah. Nah, setiap sel-sel darah ini dia bisa mengikat gas, oksigen yang berfungsi untuk pernapasan kita, untuk kehidupan sel-sel tubuh kita, dan juga mengikat nutrien atau zat gizi. Nah, zat ini dibawa oleh sel darah ketika masuk ke dalam tubuh, nutrisi masuk ke dalam tubuh, dia diserap oleh usus dan dia akan bertukar melalui dinding usus, meresap, masuk, diangkut oleh darah. Nah, dari darah ini akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh ke tempat yang paling kecil yaitu sel. Nah, kemudian si sel ini menggunakan oksigen, menggunakan zat gizi untuk hidup. Ya, seperti kita butuh bernafas, kita butuh makan untuk sumber tenaga untuk hidup. Nah, itu semuanya masuk ke sampai bagian tubuh terkecil kita yaitu sel. Sel ini juga mengeluarkan sisa atau ekskresi. Nah, sisa dari pencernaannya si sel ini akan dibuang juga. Buangnya melalui darah juga. Jadi dari sel dia akan diangkut oleh sel-sel darah kita menuju tempat-tempat pembuangan seperti kantong kemih, terus usus besar, kemudian kelenjar keringat, terus ada ginjal, ya fungsinya untuk menyaring, dan juga liver atau organ hati untuk menyaring racun, untuk menyaring zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita supaya bisa dikeluarkan dari tubuh. Nah, sel ini juga bernafas ya, jadi oksigen ditukar dengan karbon dioksida supaya karbon dioksidanya keluar. Jadi kita menghirup udara menuju paru-paru, di paru-paru terjadi pertukaran gas. Nah, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini dibawa oleh sel-sel darah kita juga. Oke, nah sel darah kita ini mengangkut kotorannya juga, jadi membawakan oksigen yang bersih, zat gizi, dan juga mengeluarkan sisa dari pencernaannya. Kemudian biasanya itu ada kotoran-kotoran dan gas seperti karbon dioksida. Nah,
Ini yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi satu mekanisme, satu sistem transportasi yang ada di tubuh kita itu yang utama adalah darah. Karena darah ini mengalir dari ujung kepala sampai ujung jari, sampai ke ujung jari-jari kaki kita. Jadi seluruh sistem tubuh kita ini ada darah. Dan itu memang sangat berguna untuk mengalirkan udara, mengalirkan zat gizi. Apa yang terjadi kalau aliran darah kita tidak lancar atau darah kita nggak bersih atau kotor? Yang bisa kita lihat secara fisik adalah kulit yang kusam, tidak bercahaya, kemudian kulit mudah kering hingga bersisik, timbul seperti ruam ya, gatal, dermatitis, kemerahan, kemudian nyeri, sesak nafas, nyeri pada dada, suka sakit kepala, pencernaannya tidak lancar, punya gangguan pencernaan, sakit lambung, sakit mah, kemudian penyakit lainnya seperti diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, dan juga untuk wanita ini organ reproduksinya kurang lancar, jadi telat menstruasi, kadang tidak menstruasi, atau pada saat menstruasi bisa sakit. Ini terjadi karena aliran darah yang tidak lancar dan darah yang tidak bersih atau kotor. Dari mana racun-racun itu berasal yang bisa mengotori darah? Nah, yang paling utama itu adalah radikal bebas, zat-zat berbahaya yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, ini salah satu jenis zat berbahaya yang sering kita hirup dari lingkungan kita. Disebut sebagai polycyclic aromatic hydrocarbons, agak ribet ya. Tapi intinya ini berasal dari asap, Bapak Ibu. Asap kendaraan, asap pembakaran bahan bakar untuk pabrik, untuk mobil, terus yang bahkan yang bakar-bakar sampah juga, dan asap rokok itu paling banyak ya. Kita mungkin Bapak Ibu tidak merokok, tapi seorang orang lain yang ada di sebelah Anda itu merokok, jadi Anda jadi perokok pasif. Nah, ini mengeluarkan zat yang disebut PAH. Zat PAH ini adalah racun. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, dia dianggap sebagai benda asing dan racun buat tubuh kita, dan sangat-sangat sulit untuk dipecah atau diolah. Jadi dia bisa meninggalkan residu numpuk di dalam tubuh menjadi racun. Nah, apa yang terjadi ketika ada radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita? Itu bisa merusak sel. Jadi sel tubuh yang normal itu bentuknya bagus ya, bulat. Ketika ada free radical atau radikal bebas itu, maka akhirnya sel yang normal ini akan pecah, Bapak Ibu. Nah, sel yang pecah ini akan mati, yang mengalami hal yang disebut oxidative stress. Jadi lama-kelamaan dia mati. Nah, kalau tubuh kita sehat, kita masih punya kemampuan untuk meregenerasi sel, terutama pada usia muda. Efek samping itu tidak akan terlalu terlihat. Tapi ketika usia kita makin bertambah tua, nah efek samping dari bahaya radikal bebas, kemudian pergantian sel, regenerasi sel sudah mulai melamban, itu akan mulai terlihat. Paling jelas itu tanda fisiknya adalah tanda-tanda penuaan, Bapak Ibu. Seperti kulit yang keriput, terus tadi ada yang kulit yang kusam, itu tanda-tanda yang tanda fisik yang paling mudah dilihat. Nah, selain itu, ini contoh ya sel yang sehat di sebelah normal sel tubuh kita. Ketika ada radikal bebas masuk, ada racun masuk dalam tubuh, maka sel ini bisa bermutasi atau berubah bentuk. Nah, yang berubah bentuk itu dia menjadi tidak beraturan bentuknya. Jadi menjadi tumor atau menjadi karsinoma. Nah, ini membentuk suatu
sel yang abnormal. Ini yang disebut sebagai kanker. Lalu dari mana saja racun-racun di tubuh itu berasal? Ini dia asalnya. Lifestyle, gaya hidup Bapak Ibu. Suka minum minuman beralkohol, sering merokok, kemudian makan tidak teratur, suka makan makanan yang instan atau junk food atau kurang sehat, kemudian makan makanan yang kurang seimbang gizinya, terus terlalu lelah bekerja baik secara fisik maupun mental, ada gangguan depresi atau stres, kemudian racun-racun dari sekitar kita, polusi udara, konsumsi obat-obatan, itu juga bisa jadi racun, dan adanya infeksi atau penyakit, misalnya infeksi dari bakteri ataupun dari virus, itu semua merupakan racun di dalam tubuh kita. Unicity ini punya produk yang cukup baik, yang bisa membantu untuk mengurangi efek samping dari radikal bebas. Jadi penangkal radikal bebas itu kita sebut sebagai antioksidan. Karena pada saat sel terkena radikal bebas, dia mengalami oksidatif stres, Bapak Ibu. Maka kita harus menggunakan antioksidan, antioksidatif stres tadi. Nah, zat antioksidan yang baik itu kita temukan dari zat hijau daun atau disebut sebagai klorofil. Unicity Science Team ini mengekstrak klorofil dari tanaman alfalfa, kemudian diubah menjadi suatu serbuk dengan kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Dan ini bisa membantu untuk melawan radikal bebas, jadi mencegah kerusakan sel atau kematian sel. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ketika tubuh kita terlalu banyak kotorannya atau zat pengotor, maka tubuh kita ini akan cenderung untuk menyimpan lemak. Jadi fungsi dari lemak di sini itu untuk pelindung. Dia menyerap zat pengotor atau kotoran yang ada di tubuh kita. Nah, pada saat zat-zat pengotor ini keluar dari tubuh kita, dibersihkan, jadi tubuh ini juga membuang si lemak-lemak tadi. Nah, jadi tubuh akan terasa lebih sehat, lebih fit, lebih fresh karena lemak-lemak tubuh berkurang, massa ototnya jadi lebih tinggi daripada massa lemak di dalam tubuh kita, jadi tubuh kita akan merasa lebih fit karena otot ini memberikan energi jauh lebih besar daripada zat lemak di dalam tubuh. Nah, setelah itu, setelah dibersihkan itu memang harus kita jaga ya. Jadi tubuh ini akan terasa lebih fit, akan terasa lebih sehat ketika racun di dalam tubuh kita sudah keluar. Dan bonusnya juga karena zat lemak di tubuh kita berkurang, maka kita mendapatkan tubuh yang lebih slim, lebih langsing. Oke. Nah, ini kira-kira chlorophyll powder dari Unicity bagaimana ya cara mengkonsumsinya. Saya kasih lihat dulu bentuk dari fisiknya si chlorophyll powder. Nah, dan kenapa chlorophyll powder ada hubungannya sama darah di dalam tubuh kita. Nah, tadi kita sudah lihat darah merupakan zat atau alat transportasi di tubuh. Jadi kemanapun pergi kita butuh alat pengangkutnya ya. Klorofil ini merupakan zat hijau daun yang dipakai untuk menghantarkan makanan, dipakai untuk produksi makanan di daun. Nah, pada tumbuhan. Sedangkan kalau darah itu pada manusia ya. Mari kita lihat perbedaannya sedikit. Nah, darah membawakan nutrisi oksigen. Kalau klorofil membawakan gas-gas oksigen, karbon dioksida, dan juga nutrisi untuk si tanaman. Kita lihat bentuknya secara kimiawi itu sama persis Bapak Ibu. Yang membedakan hanya bagian tengahnya, bagian intinya. Kalau di klorofil ada magnesiumnya,
di darah manusia ini ada zat besinya, ferros. Nah, tuh sama persis ya. Jadi pada dasarnya klorofil itu seperti darah di tubuh kita, memiliki fungsi yang serupa. Nah, Unicity mengembangkan si klorofil dari tanaman tersebut dirubah sedikit menjadi sodium koper klorofilin namanya. Karena tubuh manusia itu membutuhkan zat koper atau tembaga. Dan ini lebih mudah diserap oleh tubuh manusia, lebih mudah untuk masuk dan diserap. Maka itu yang spesial dari chlorophyll powder ini adalah secara kimiawi ini intinya itu adalah koper, bukan magnesium seperti yang kalau ada di tumbuhan betulan ya. Jadi kalau di tumbuhan zat hijau daun dikeringkan dibuat serbuk itu klorofilnya hanya mengandung magnesium. Sedangkan Unicity, tim research Unicity ini mengubah inti dari magnesium menjadi tembaga supaya lebih mudah diserap oleh tubuh kita dan bisa menjalankan fungsi klorofil seperti fungsi darah kita. Jadi bisa membantu untuk membersihkan darah, terus sehingga ini kerjaan si darah untuk mengangkut oksigen, mengangkut nutrien, zat-zat pembuangan ini akan lebih efektif. Nah, enaknya dari chlorophyll powder nih apa? Chlorophyll powder ini bentuknya kan serbuk ya, jadi mudah dilarutkan dengan air, terus dia kalau dibawa-bawa kemana-mana juga lebih ringan. Nah, kalau chlorophyll drink itu dia karena terlalu banyak airnya, kadang kita tidak tahu seberapa pure kandungannya, kemudian juga kurang praktis biasanya ya, mungkin bisa tumpah, bisa pecah, dan sebagainya. Nah, jadi cukup praktis untuk mengkonsumsi chlorophyll powder. Kemudian sifatnya yang alkali ini membantu untuk menyeimbangkan kadar asam basa di dalam tubuh. Nah, tubuh lambung kita itu biasanya ada di pH 2 atau asam. Sedangkan tubuh manusia itu pH-nya itu sekitar 7 yang paling normal. Ya, nggak terlalu asam, nggak terlalu basa. Nah, jadi chlorophyll powder ini pH-nya seimbang di antara 7 dan 8 lah. Nah, jadi ini ketika masuk di dalam tubuh ini akan lebih mudah diterima oleh tubuh kita, akan lebih mudah diserap. Ingat klorofil adalah zat antioksidan. Jadi antioksidan yang tinggi ini akan mudah diserap tubuh sampai ke sel tubuh kita, bagian yang terkecilnya ya. Nah, klorofilin itu merupakan zat antioksidan, dibuktikan secara ilmiah ya bahwa antioksidan di dalam zat hijau daun ini, klorofilin ini adalah zat antioksidan yang tertinggi kandungannya. Kemudian zat hijau daun atau klorofilin ini punya aksi kemopreventatif yang artinya bisa membantu mencegah kanker. Kemudian dengan seseorang yang mengkonsumsi klorofil ketika dia sedang menjalankan kemoterapi juga, maka sel-sel tubuhnya ini akan mengalami perbaikan yang lebih signifikan, jadi mengurangi zat-zat karsinogen atau zat-zat yang beracun. Klorofil membersihkan tubuh dari racun yang tadi saya bilang PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon, salah satunya adalah benzoapiren. Ini yang banyak kita temui dari hasil pembakaran bahan bakar, asap-asap, misalnya asap rokok, asap kendaraan, dan sebagainya. Nah,
Jadi kandungan benzoapiren di dalam darah ini bisa berkurang dengan konsumsi zat hijau daun atau antioksidan. Selain itu, klorofil ini bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, ketika klorofilin ini diberikan pada orang yang menderita luka yang terbuka, ternyata proses penyembuhan luka ini lebih singkat daripada mereka yang tidak mendapatkan kandungan antioksidan tinggi. Jadi antioksidan juga membantu regenerasi sel supaya sel-sel ini bisa kembali tumbuh, kemudian jaringan ini bisa lebih cepat diperbaiki. Jadi lukanya lebih cepat sembuh. Nah, itu fungsi dari klorofil. Jadi dia bisa membantu untuk membersihkan darah. Ketika darahnya sehat, tentu saja dia akan bisa lebih efektif ya untuk mengangkut oksigen, mengangkut nutrien. Jadi secara keseluruhan tubuh pun, jaringan organ tubuh segala macam sampai sel ini mendapatkan makan yang cukup, mendapatkan udara yang cukup dan bisa beroperasi atau bekerja dengan lebih baik. Nah, semuanya membentuk satu metabolisme yang lebih sehat. Oleh sebab itu, kita sebut klorofil itu seperti darah, bisa membantu untuk memurnikan darah. Cara kerjanya, cara konsumsinya itu cukup mudah, hanya setengah sendok teh klorofil powder itu dicampur dengan segelas air dan bisa diminum kapan saja, baik sebelum makan ataupun sesudah makan. Karena pH-nya itu netral, jadi tidak masalah untuk penderita asam lambung dan sebagainya. Bahkan anak-anak pun bisa mengkonsumsi. Mulai usia 2-5 tahun itu bisa minum sedikit ya, dicampur sedikit aja, beberapa tetes, beberapa sendok, 1/4 sendok itu boleh. Kalau 6 tahun ke atas sudah bisa minum seperti biasa. Atau lebih mudahnya, Anda letakkan sekitar 1 sendok teh di dalam satu wadah, kira-kira 600 ml atau 1 liter gitu ya, itu untuk minum 1 hari penuh. Nah, kalau bisa jangan terpapar sinar matahari, karena sinar matahari juga mengandung radikal bebas, UVB, UVA ini juga radikal bebas, jadi nanti ketika masuk ke dalam tubuh kita, efek antioksidannya berkurang karena terpapar sinar matahari si klorofil powdernya. Nah, penyimpanannya juga jangan langsung kena sinar matahari langsung ya. Nah, jadi lebih baik disimpan di tempat yang sejuk, yang teduh, nggak perlu simpan di kulkas karena kulkas itu lembab, nanti menggumpal. Jadi simpan di ruangan biasa aja yang sejuk, yang teduh supaya dia tidak terkena sinar matahari langsung dan efek antioksidannya ini tidak rusak. Oke. Tinggal dicampurkan dengan air dan bisa diminum kapan saja, diminum sepanjang hari pun tidak masalah. Nah, jadi kalau buat secara keseluruhan, fungsi dari klorofil ini dia membantu mengoptimalkan kerja sel darah di tubuh kita. Kemudian efek yang didapat adalah kerja sel yang lebih baik, sehingga metabolisme tubuhnya lebih baik dalam mengeluarkan racun-racun di tubuh. Jadi sel-sel juga regenerasinya jauh lebih baik, jadi penyembuhan luka lebih baik. Terus kalau buat perempuan yang menstruasinya tidak lancar, darahnya istilahnya darah kotor gitu ya. Nah, itu akan jadi lebih baik. Atau yang mensnya suka sakit, nah, ini akan jadi lebih baik. Terus buat yang mungkin yang masih ABG, mengalami puberti, karena kulitnya kusam, banyak jerawatnya, dan segala macam, itu karena sistem peredaran darah, hormon, dan sebagainya kurang baik. Nah, ini klorofil powder bisa dipakai untuk membantu mengurangi gejala-gejala tersebut, gejala hormonal tersebut. Nah, selain itu, selain diminum, kalau biasanya itu juga bisa dipakai untuk masker, dibuat seperti pasta, kemudian dioleskan di bagian yang ada jerawatnya. Nah, kan bisa membantu membersihkan
membantu untuk penyembuhan luka juga. Jadi langsung ditempelkan ke bagian area yang ada lukanya. Jadi ada jerawatnya langsung ditempel aja. Itu fungsi dari chlorophyll powder. Jadi cukup mudah untuk pakai chlorophyll powder, bisa untuk kecantikan, bisa untuk kesehatan, bisa diminum, bisa dipakai, bahkan untuk masker rambut atau lulur itu juga boleh, Bapak Ibu. Karena ini kan sebetulnya zat makanan, jadi aman, jadi boleh dipakai untuk kosmetik juga. Nah, selain dari mengonsumsi produk suplemen, terutama juga perlu kita perhatikan pola makan kita. Tentunya makan makanan yang bergizi itu penting untuk kesehatan. Jadi perbanyak makan sayur mayur, buah-buahan. Kalau kita makan juga harus berimbang gizinya. Dan jangan lupa kita harus pastikan cukup terhidrasi, minum cairan. Kalau untuk dewasa itu minimal 2 liter per hari ya, jadi 2-3 liter per hari. Kenapa? Karena tubuh kita ini sebagian besar ini mengandung air, dan air adalah zat pelarut. Jadi dia bisa melarutkan zat-zat gizi, dia bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah kita juga di dalam tubuh. Dan air bisa untuk mencuci atau membilas ya. Jadi membantu kerja ginjal kita juga. Nah, jangan lupa kita perlu untuk hidrasi. Nah, intinya kita bisa lakukan perubahan lifestyle itu penting. Jadi dari memperhatikan pola makan, aktivitas kita, olahraga, aktivitas fisik ya. Kemudian juga suplementasi, apa sih yang bisa membantu untuk mengoptimalkan kerja tubuh kita, jadi metabolisme tubuh kita. Nah, jadi 3 hal ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang chlorophyll powder, manfaat dan fungsinya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat ya. Kalau tidak ada, mungkin kita akan selesai tepat waktu. Oke. Ada pertanyaan, setelah mengikuti program ClearStart 30, masih ada leaf fibernya, apa boleh dicampur dengan chlorophyll dan bagaimana cara konsumsinya? Nah, betul, leaf fiber ini bagus dikonsumsi setiap hari karena leaf fiber ini merupakan prebiotik ya, jadi dia baik untuk kesehatan usus pencernaan kita. Jadi bangun tidur seperti biasa, leaf fiber dicampur air, terus diminum aja. Nah, mau dicampur sama klorofil boleh, tapi lebih enak kalau klorofil ini diminum nanti aja terpisah sepanjang hari. Jadi ditaruh di botol minum, bawa botol minum yang besar, kemudian dicampurkan klorofilnya ke dalam botol minum, dilarutkan, itu buat minum seharian. Nah, klorofil ini enaknya bisa diminum kapan saja, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu tunggu habis makan atau nanti sebelum makan atau setelah makan. Jadi kapanpun boleh diminum. Dan dia tidak ada efek samping kayak orang minum kopi ya, bisa deg-degan apa segala macam, enggak. Jadi mau diminum sebelum tidur pun juga nggak masalah. Oke. Untuk gula darah, apakah bisa mengkonsumsi klorofil dan native legend tea? Nah, kalau klorofil ini kan fungsinya tadi juga membantu membersihkan darah. Nah, darah yang bermasalah ini salah satunya juga bisa menyebabkan masalah dengan kadar gula darah ya, diabetes maupun prediabetes. Jadi klorofil ini bisa membantu. Native legend tea ini bisa untuk mengoptimalkan kerja organ-organ tubuh karena dia memperlancar peredaran darah di dalam tubuh kita, membantu sistem kerja ginjal terutama dalam menyaring si racun-racun native legend tea. Tapi ada satu lagi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan konsumsi BIOS 7 atau BIOS Life C salah satu. Nah, jadi setiap sebelum makan, konsumsi BIOS Life C atau BIOS 7 itu untuk membantu kontrol gula darah. Jadi ada 3 item. Nah, satu lagi kurang ya, klorofil oke, native legend tea-nya oke, dan ditambah BIOS Life C atau BIOS 7
setiap sebelum makan, terutama sebelum makan besar ya. Kalau bisa sih dikurangi juga dengan asupan makanan yang terlalu manis atau mengandung gula yang terlalu banyak. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih semua yang sudah join training Unicity kali ini. Jangan lupa untuk join lagi 2 minggu ke depan. Kita akan bahas lagi tentang manfaat produk-produk Unicity. Dan kalau masih punya pertanyaan, silakan kirimkan WhatsApp ke Unicity ya. Jangan lupa, sudah email juga boleh, WhatsApp boleh, DM boleh. Oke. Dan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat selalu.